Oke guys, di video kali ini saya mau sharing kenapa karyawan susah jadi orang kaya. Oke, saya bilang susah, saya nggak bilang nggak mungkin. Tapi jadi karyawan susah jadi orang kaya. Kenapa? Karena alasan pertama dan satu-satunya adalah karena seorang karyawan itu waktunya terbatas. Nah, maksudnya gimana waktunya terbatas? Saya akan bahas secara lengkapnya dan mudah-mudahan ini bukan jadi sesuatu yang mengecilkan hatimu, tapi bisa membuat dirimu menjadi terinspirasi. Paling nggak jadi tahu, oh kalau saya jadi karyawan, mau jadi orang kaya, challenge-nya apa, dan bagaimana cara mengatasinya, apa solusinya saya akan share di sini. Jadi, apakah mau jadi orang kaya harus jadi pengusaha? Nggak juga. Jadi karyawan juga bisa, tapi memang lebih susah. Nah, tapi sebaliknya, kalau jadi seorang pengusaha, tetap ada challenge-nya sendiri. Karena kalau mau jadi orang kaya, pasti, kita harus banyak duit, seperti itu kan. Jadi seorang pengusaha yang pengen punya banyak duit atau usahanya sukses, itu juga susah. Jadi masing-masing ada challenge-nya nih. Mau jadi seorang karyawan, waktunya sangat terbatas. Mau jadi pengusaha, usahanya biar sukses juga challenge-nya banyak sekali. Tapi di video kali ini saya akan bahas tentang yang karyawannya aja. Tetap bisa jadi orang kaya, tapi lebih susah. Nah, saya akan jelasin. Jadi gini, definisinya orang kaya adalah bukan yang serta-merta, oh punya uang 10 miliar, punya uang 100 miliar. Enggak juga. Kenapa? Misalnya saya punya uang 10 miliar, tapi kemudian gaya hidup saya itu adalah 2 miliar per tahun misalnya. Ya udah, saya hidup 5 tahun, habis itu uang saya habis, selesai. Itu bukan definisi orang kaya. Definisi orang kaya adalah ketika dia sudah mencapai satu yang namanya kebebasan finansial, lalu kemudian memiliki uang dalam jumlah yang banyak dan tentu saja tidak habis-habis. Kenapa nggak habis-habis? Karena passive income-nya itu sudah cukup untuk membiayai hidupnya sampai kesekian keturunan. Menurut saya itu namanya orang kaya. Jadi kekayaan, kemakmuran itu nggak dilihat dari berapa uang yang dimiliki. Yes, harus banyak gitu ya. Kalau misalnya passive income-nya cuma 200.000 per bulan, ya susah juga mau dibilang orang kaya kan. Punya uang yang banyak dan uang itu bisa terus ada, dimiliki, akan datang terus-menerus tanpa dia harus bekerja. Artinya kalau mau kerja boleh nggak? Ya boleh aja. Elon Musk orang terkaya di dunia. Sampai sekarang kerjanya gila-gilaan. Mungkin 50 jam sehari dia kerja. Mark Zuckerberg salah satu orang terkaya di dunia. Sampai sekarang pun masih kerja. Apakah artinya dia, wah kalau orang kaya itu udah nggak kerja, berarti Steve Jobs. Berarti Mark Zuckerberg bukan orang kaya dong? Enggak, dia orang kaya. Tapi dia bekerja karena dia ingin bekerja. Bukan karena dia harus bekerja. Beda ya. Bedakan dengan orang-orang yang kalau nggak kerja nggak bisa makan. Nah itu kan artinya harus bekerja. Oke, balik lagi ke topik. Kalau kita mau jadi orang kaya, kata kuncinya adalah kita harus punya passive income. Itu dulu nih. Kita punya passive income yang bisa membiayai gaya hidup kita sehingga kita bisa bebas tidak bekerja lagi. Ketika kita bebas tidak bekerja lagi, maka yang terjadi adalah kita akan memiliki waktu. Nah ini yang saya bilang di awal, karyawan tidak punya waktu. Kita punya waktu untuk apa? Untuk kemudian bisa berkenalan, bernetworking dengan orang-orang yang udah kaya raya. Kenapa kita harus networking dengan mereka? Karena kalau kita bekerja sama, networking dengan mereka, hanya dari satu project saja, itu bisa mengubah hidup kita bumi dan langit. Bisa mengubah kita bumi dan langit. Orang-orang kaya itu saya berani ngomong 99% ya. Itu pasti dibimbing, dimentorin, berpartner dengan orang-orang kaya sebelumnya. Karena kalau nggak gitu susah. Susah sekali, challenge-nya di sana. Nah, sebut aja siapa satu orang kaya yang dia jadi kaya tanpa berpartner, dimentorin oleh orang kaya sebelumnya. Saya belum pernah ketemu orang seperti itu. Meskipun ada yang bilang, oh saya kan self-made, saya kan jadi kaya dengan usaha sendiri. Benar, usahanya sendiri. Tapi di balik usahanya dia yang keras, pasti ada sosok mentor, pembimbing, coach, partner, apapun lah bahasanya yang membawa dia naik ke atas. Pasti ada. Kalau enggak mungkin. Semua orang sukses, paling enggak yang ada di Google ya, misalnya Bill Gates. Bill Gates punya mentor.
Donald Trump punya mentor, Jack Ma juga punya, semuanya, you name it. Semua pasti punya terasosiasi dengan orang-orang kaya di sebelumnya yang membantu mereka sehingga mereka naik level. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong gini, wah dia kan orang kaya karena ada backingannya. Ya memang semua orang kaya pasti ada backingannya, kalau nggak bisa. Emang saya nggak pernah tuh, ada orang nerobos sendiri tiba-tiba jadi kaya, nggak mungkin. Susah sekali. Nah, sekarang gini, kalau kamu sebagai seorang karyawan, bagaimana roadmap-nya? Kalau kamu sekarang sebagai seorang karyawan, challenge-mu adalah kamu harus kerja normalnya ya dari jam 9 sampai jam 5. Artinya, kamu hanya bisa bernetworking, ketemu dengan orang-orang yang udah sukses. Kansnya itu adalah jam makan malam. Jam 6 sampai jam 7, jam 8, jam 9. Sangat kecil sekali. Dan itu pun kadang-kadang masih ada yang pulang kerja masih ada lemburannya, pulang kerja udah capek, dan masih banyak lagi. Artinya kans opportunity untuk bisa bertemu dengan orang yang sudah sukses itu menjadi semakin kecil. Dan biasanya di mana sih kita ketemu orang yang udah sukses? Di seminar misalnya, di dalam event-event gathering misalnya, yang sedikit waktunya untuk kita bisa bergabung di sana. Dan apalagi kalau misalnya kita udah ketemu, mau follow up meetingnya lebih susah karena kita terbatas waktunya. Nah, gimana kalau gini? Yang saya mau propose ke kamu yang lagi nonton adalah, sebagai seorang karyawan misalnya sekarang, fokus, berikan kesempatan untuk dirimu 1, 2, 3 tahun, maksimal 5 tahun. Fokus, gak usah flexing, gak usah healing, gak usah ngomong-ngomong work-life balance, itu bullshit. Maksimal 5 tahun fokus bangun passive income untuk dirimu, bangun ternak uang, ada gaji sisihkan, fokus investasi leher ke atas, bangun side bisnis sampingan yang kamu bisa mulai tanpa modal, misalnya jadi affiliate marketing misalnya, atau baca buku-buku yang bisa menambah income-mu misalnya, belajar sehingga kamu bisa bangun bisnis sampingan untuk menambah income sampinganmu, lalu kemudian fokus investasikan sebanyak-banyaknya income sampinganmu sehingga kamu akan punya passive income yang besar. Dan setelah 5 tahun, ketika passive income-mu sudah bisa membiayai gaya hidupmu, pelan-pelan mulai resign dari pekerjaan. Ketika sudah resign dari pekerjaan, fokusnya bukan mau liburan, bukan mau pensiun, tapi mulai ikutan network yang isinya orang-orang sukses. Mulai bergaul dengan orang kaya. Karena sekarang kamu udah punya waktu nih. Kamu nggak terikat lagi 9 to 5 untuk bekerja di kantor. Kamu akan punya lebih banyak kesempatan untuk ketemu dengan orang kaya, orang sukses secara finansial yang bisnisnya udah gede, konglomerat mungkin, dan kamu boleh ketemu 100-200 orang, tapi yang kamu perlukan hanya satu partner yang tepat, mentor yang tepat yang akan mengubah hidupmu bumi dan langit. Di sanalah kamu akan jadi orang kaya. Sesimpel itu caranya. Emang kalau sebagai karyawan nggak bisa, waktunya terbatas. Waktunya sangat terbatas. Tapi kalau kamu udah cukup punya aset yang menghasilkan passive income, yang mana bisa mengizinkanmu untuk tidak terikat secara waktu lagi, di sanalah kamu bisa mulai berpartner, ketemu, ngobrol, networking dengan orang-orang sukses, dan di sanalah hidupmu akan berubah. Kamu hanya perlu satu orang aja yang akan bisa mengubah hidupmu bumi dan langit. Nah, kalau kamu pengen belajar gimana caranya nih, nah saya ada satu buku yang saya mau rekomendasikan, yaitu adalah buku 69 Strategi Marketing dan Branding. Nanti saya akan taruh linknya di bawah di description video ini. Kamu bisa beli bukunya, murah banget, cuma 100.000 saja. Kamu bisa miliki buku ini dan kamu bisa belajar bagaimana caranya kamu bisa meningkatkan penjualanmu. Jadi kalau kamu punya bisnis sampingan, nah jualannya belajarnya di buku ini. Oke, itu aja yang mau saya share. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.